rohani yang keenam atau kesatu itu disebut dia memahami hidup dan kehidupan ini. Hidup ini adalah berkelanjutan. Orang suka ngomong hidup ini sementara. Bagi kita umat Buddha, hidup ini adalah berkelanjutan. Adanya hari ini karena ada masa lalu. Kondisi kita sekarang ini karena perbuatan kita yang lalu. Perbuatan kita sekarang ini memberesin PR masa lalu kita atau nasib kita. Dan sekaligus bila kita termasuk beruntung masih ada waktu mempersiapkan masa depan kita sendiri. Memahami hal ini bagi umat Buddha dikatakan orang yang melihat Dharma. Dharma itu indah pada awalnya, indah pertengahannya, dan indah akhirnya. Rasa puas memahami bahwa hidup ini berproses. Hidup ini tidak kekal. Hidup ini berkelanjutan. Hidup ini semuanya kondisi ada sebab dan akibat. Memahami inilah dimulai dikatakan kebahagiaan dalam batin pertama. Kebahagiaan batin yang kedua, dia telah berbuat ketika ketemu kesulitan, dia introspeksi. Mungkin kesulitan ini karena kemampuan dia terbatas. Atau kondisi dia tidak menunjang. Atau masih banyak kelalaian. Dengan mau introspeksi begini, dia akan memperoleh kepuasan batin yang kedua. Sehingga keadaan bagaimanapun juga tidak bisa menyebabkan dia kehilangan kegembiraan. Kenapa bisa begini? Bagaikan teman suhu itu. 5 tahun yang lalu gak berhasil. Tapi dia tahu 5 tahun yang lalu dia baru menabur benih. Baru pembelajaran. Dia tidak putus asa. Dia tindak lanjuti. Dan akhirnya toh dengan persiapannya lebih panjang. Dia berhasil. Inilah yang dinamakan kepuasan kedua. Dalam pelaksanaan hidup. Ketemu kesulitan. Dia bisa menyiasati dengan baik. Kepuasan batin ketiga. Dia bisa menciptakan dirinya. Dipercaya orang. Karena memang orangnya sangat care sekali. Terhadap janjinya. Sangat bisa menggunakan waktu. Di tempat yang berguna. Dengan demikian. Dengan kebiasaan yang baik itulah dia mendapat kepercayaan dari orang lain. Mungkin kepercayaan itu belum sempurna, tapi dia sudah gembira. Dia sudah melangkah, dia sudah berbuat untuk masa depannya, untuk keluarganya. Kegembiraan batin yang keempat, dia bisa mengalah. Dia bisa merangkul. Dia bisa menetralisir sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa begitu? Karena dia tekun beragama. Kalau dalam Mahayana dikatakan dia tekun nianfo. Mungkin pakai istilah yang lebih gampang. Di Islam dia rajin wiri. Rajin. Dia membaca dengan tasbih.
Dengan demikian muncullah bertambah daya kekuatan mental, moralnya di tempat yang benar. Ini yang menyebabkan dikatakan kepuasan batin yang keempat. Kepuasan batin yang kelima, dia berguna dimanapun juga dia berada. Dia berguna, dia tahu keberuntungan yang dia inginkan adalah datang dari mana-mana. Bukan dia berbuat baik dengan si A, mengharapkan si A membalas budinya. Bukan dia berbuat baik dengan si A, mengharapkan si A mau tersenyum untuknya. Tidak. Karena dia memahami di dalam kepuasan batin, berbuat adalah niatnya sendiri. Dia bisa menggunakan berkat Tuhan yang luar biasa, memberikan kesempatan kita sebagai manusia bisa memilih. Akhirnya sharing Dharma Mimbar Agama Buddha Jalan Tengah ini semoga bermanfaat. Semoga semua makhluk bisa bersama-sama memasuki pintu kesucian Dharma, memahami kewajibannya, bisa menjadi manusia berguna, bisa mengingat budi, membalas budi. Akhirnya setelah meninggal dunia, dia terlahir di alam bahagia, di alam surga Sukawati. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup beruntung dan berbahagia. Semoga kita bisa berguna untuk keluarga, bangsa, dan masyarakat yang lebih luas lagi.